Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Mereka yang dimaksudkan adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah. Mudah-mudahan setiap syukur yang kita lakukan senantiasa mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Salah satu rukun iman yang diyakini oleh seorang muslim itu beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat ini menjadi bagian dari beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dituntut untuk beriman dengan hari akhirat ini? Karena tentu ketika seseorang sudah sampai pada derajat ketakwaan, maka salah satu yang menjadi pengendali setiap perbuatannya adalah keimanannya kepada akhirat itu. Kalau demikian, apa itu akhirat? Akhirat itu di mana setiap keadilan ditegakkan, setiap kebenaran ditampakkan, sehingga dia disebut juga dengan kiamat. Al-qiyamah asal katanya qamah, berdiri. Kiamat ditegakkan. Orang yang terzalimi tidak dapat keadilan ditegakkan nanti di akhirat. Karena itu dia disebut dengan kiamat. Di hari akhirat itu setiap perbuatan atau kehidupan kita ini dihisab, dihitung-hitung oleh Allah, berapa kebaikannya, berapa kejahatannya, sehingga dia disebut dengan yaumul hisab. Di hari akhirat itu setiap manusia ditimbang antara kebaikan dan kemaksiatannya, sehingga di hari akhirat itu juga disebutnya dengan yaumul mizan. Di akhirat itu merupakan tempat pembalasan, ganjaran dan azab
Siapa yang banyak kebaikannya akan diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda. Siapa yang banyak berbuat maksiat akan diberikan oleh Allah azab. Sehingga akhirat itu juga disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Dan terhadap seluruh peristiwa itu tidak ada satupun makhluk yang terzalimi, karena yang melakukan itu adalah hakim yang seadil-adilnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Kenapa kita dituntut beriman dengan akhirat ketika kita masih di dunia ini? Padahal akhirat itu nanti setelah hancur dunia ini. Itu berarti ada fungsinya, ada hikmah di balik Allah menuntut kepada kita mengimani akhirat. Salah satu hikmahnya adalah keimanan kita kepada akhirat itulah yang akan menuntun perilaku kita, pengendali perbuatan kita. Di dunia ini terkadang kita dihanyutkan oleh nafsu, lupa kehidupan rohani. Tapi ketika mengingat akhirat, di situ kita dikendalikan. Ingat bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, dia tidak sekedar dinikmati di dunia, tetapi juga akan dinikmati di akhirat. Kalau seandainya di dunia ini kita merasa menderita dengan kekurangan, dengan kemiskinan yang ada di dunia ini, lalu itu yang kemudian dijadikan sebab untuk melakukan perbuatan pelanggaran yang lainnya, maka ingat ada penderitaan yang maha dahsyat, yaitu di akhirat. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengungkapkan bentuk-bentuk azab yang akan diterima oleh manusia-manusia yang tidak mau taat kepada Allah, ingkar kepada Allah. Maka informasi azab di dalam Al-Quran itu yang bagian dari akhirat itu, itulah yang harusnya kita jadikan pengendali perbuatan kita. Kalau kita melakukan ini, apakah pada akhirnya ini akan menyengsarakan kita di akhirat atau tidak? Kalau pada akhirnya itu akan menyengsarakan kita, itulah kita harus hentikan, karena kita yakin dengan akhirat. Salah satu tanda muttaqi itu yakin dengan akhirat. Keyakinan tentang akhirat itu dia harus memberikan efek terhadap kita di dunia ini. Terhadap azab itulah yang akan mengendalikan kita supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi di akhirat juga Allah memberikan ganjaran kebaikan, pahala. Maka ini juga dijadikan motivasi bahwa meskipun sedikit kita lakukan kebaikan di dunia ini, balasannya sedikit, tapi ingat kata Allah, itu tidak akan luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah berikan. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda, lebih baik dari apa yang dilakukan. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
walanajziyannahum ajruhum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Lebih baik dari apa yang dilakukan di dunia ini. Jadi akhirat itu satu sisi, ketika kita melihat ada kebaikan, dia harus dijadikan motivasi karena balasannya lebih baik. Tapi di sisi lain, dia harus dijadikan pengendali ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kenapa demikian? Karena setiap perbuatan pasti akan memberikan dampak bagi kehidupan akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena itu beriman dengan hari akhirat harus dijadikan semangat spirit kita dalam mengendalikan setiap perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.